Shalom saudara-saudara dan teman-teman semuanya. Ada pesan sederhana yang hari ini rindu saya sampaikan yang bertemakan tetaplah berdoa. Sebuah pesan sangat sederhana dan ini juga adalah sebuah pesan yang sebagai kita seorang umat Tuhan, umat Kristen, yang hari ini doa adalah suatu hal yang sudah sangat tidak asing lagi yang kita dengar. Dan doa adalah sebuah sarana yang kita selalu untuk kita meminta kepada Tuhan. Di dalam firman Tuhan, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 berkata demikian. Tetaplah berdoa. Ya, ayatnya cuma pendek teman-teman saudara-saudara sekalian. Tetaplah berdoa. Dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sebagai umat Kristiani, kita selalu berdoa setiap saat, setiap waktu. Entah itu pagi, siang, sore, malam, doa makan, kita berdoa untuk orang lain, doa untuk orang sakit, doa apapun juga yang kita akan sampaikan, kita tetap selalu melibatkan doa sebagai sarana komunikasi kita kepada Tuhan. Kita meminta kepada Tuhan. Tapi kebanyakan orang, anak-anak Tuhan, umat Kristen, itu sudah tidak lagi berdoa. Karena kenapa? Karena mungkin dia mengalami kekecewaan dengan Tuhan, karena mungkin dia kecewa dengan hamba Tuhan, itu bisa terjadi juga, sehingga dia tidak berdoa lagi. Karena mungkin dia bosan, karena mungkin dia doanya sudah tidak didengar lagi seolah-olah dengan Tuhan, karena mungkin Tuhan tidak mengabulkan doanya, dan banyak kemungkinan kenapa dia tidak berdoa. Dan salah satunya juga karena malas. Saudara-saudara dan teman-teman sekalian, satu hal seringkali kita pakai doa sebagai tempat kita meminta, tanpa kita sadari bahwa doa juga adalah sarana komunikasi kita kepada Tuhan. Mau hari ini kita mau minta sesuatu ataupun tidak, kita tetaplah harus berdoa. Poin pertama, berdoa bentuk komunikasi kita kepada Tuhan. Berdoa adalah bentuk komunikasi kita dengan Tuhan, saudara-saudara dan teman-teman sekalian. Jadi jangan pernah berhenti berdoa, karena berdoa adalah sebuah bentuk komunikasi kita kepada Tuhan, yang artinya hari ini kita butuh sesuatu, kita mau berdoa karena kita minta sesuatu, ataupun kita nggak mau minta apa-apa. Tetaplah berdoa untuk sesuatu hal yang lain. Bukankah sebelum kita tidur kita berdoa? Bukankah sebelum kita bangun tidur dan kita pergi ke sekolah, kita kerja, kita beraktivitas, kita selalu berdoa? Bukankah setiap saat ketika kita merindukan sesuatu untuk kita minta, kita tetap berdoa? Jadi doa bukan hanya tempat kita meminta, tapi doa adalah sebuah satu sama lain kita terkonek dengan Tuhan dan mengkomunikasikan sesuatu kepada Tuhan. Dan sebaliknya Tuhan juga menyampaikan sesuatu kepada kita. Karena itu jangan pernah berhenti berdoa. Karena dalam Matius 6 ayat 6 berkata demikian. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Doa yang kita katakan dan kita ucapkan melalui doa kepada Tuhan, itu Tuhan selalu mendengar. Tapi seringkali ada 3 tahap untuk doa itu. Apakah bisa dijawab atau tidak? Seringkali Tuhan mendengar doa, tapi ketika Tuhan dengar, Tuhan akan mengambil sebuah ketiga putusan ini. Yang pertama, Tuhan mendengar untuk menjawab. Yang kedua, Tuhan mendengar untuk bilang tunggu. Yang ketiga, Tuhan mendengar untuk Tuhan bilang tidak, no. So teman-teman, saudara-saudara sekalian, jangan pernah memaksa Tuhan di dalam doa kita. Tapi kita punya iman untuk kita bisa berharap kepada Tuhan di dalam doa kita. Memaksa dan beriman itu adalah 2 hal yang berbeda. Memaksa artinya kita apapun yang terjadi Tuhan pokoknya harus dan harus. Tapi beriman, apapun yang Tuhan inginkan, ini imanku, ini harapanku. Aku minta Tuhan kabulkan. Tapi kalau Tuhan gak kabulkan, gak apa Tuhan. Aku tahu Tuhan yang terbaik. Itulah iman. Beda dengan sebuah paksaan. Poin kedua, tetap berdoa apapun keadaan. Seringkali kita berdoa kalau keadaan kita baik-baik saja. Seringkali kita berdoa kalau kita sedang happy atau kita menginginkan sesuatu dan pasti ini Tuhan kabulkan, pasti Tuhan kabulkan, dan kita excited sekali untuk berdoa. Tapi seringkali keadaan yang membuat kita terpuruk, membuat kita sulit untuk berharap, kita sudah tidak lagi berdoa.
karena alasan, aduh saya malas, aduh saya sibuk, aduh saya sudah nggak tahu meminta apa lagi. Di dalam Efesus 6 ayat 18 berkata demikian, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Firman Tuhan berkata berdoalah setiap waktu, setiap saat, dan juga melibatkan roh di dalam diri kita, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Doa bukan hanya tempat kita meminta atau sarana komunikasi kita kepada Tuhan, tapi tempat kita berjaga-jaga. Ketika kita berdoa, kita seringkali kan ingat Tuhan. Ya pastinya orang berdoa itu pasti selalu ingat Tuhan. Kenapa dia berdoa? Karena dia ingat Tuhan. Karena itu tidak ada kesempatan sedikit pun untuk iblis menjatuhkanmu. Tidak ada kesempatan sedikit pun untuk iblis mencelamu. Karena apa? Karena kamu selalu berdoa dan melekat kepada Tuhan. Sekalipun kita manusia nggak sempurna, justru karena kita nggak sempurna, kita perlu mendekatkan diri kepada Tuhan melalui sarana dalam bentuk komunikasi kita kepada Tuhan dalam bentuk doa. Poin ketiga, jangan bosan berdoa. Ya, sebuah hal yang simple. Kalau kita seringkali malas dan kita bosan berdoa karena kita mungkin sudah terlalu panjang, aku nggak tahu lagi harus doa apa. Mungkin ada di beberapa gereja tertentu dia selalu ada liturgi dengan yang namanya doa syafaat, dan kita bosan, aduh aku nggak tahu, aku sudah habis berkata-kata tapi yang berdoa syafaatnya masih panjang lagi. Teman-teman, kalau kita sudah mulai bosan berdoa, itu adalah awal kita juga sudah bosan dengan Tuhan. Tapi ketika kita tidak bosan dalam berdoa, maka kita pun tidak akan bosan dengan perkara-perkara ajaibnya Tuhan. Lukas 18 ayat 1 berkata demikian, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Janganlah berdoa. Janganlah kita jemu-jemu dalam berdoa, teman-teman. Karena kenapa? Karena ketika kita tidak berdoa dengan tidak jemu-jemu, maka kita akan berdoa dengan bahkan apa yang kita tidak bisa pikirkan di dalam perkataan dan kita mengucapkan dalam bentuk suara, maka ada Roh Kudus yang membantu kita dalam doa. Karena itu ada beberapa orang yang bisa berbahasa roh, dia mendapatkan baptisan roh, dia berdoa di dalam rohnya. Dia berdoa, dia mengatakan seperti di dalam Efesus 6 ayat 18, sebuah permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Sebuah permohonan, sebuah doa yang sudah tidak tahu lagi harus mengatakan apa. Dan disitulah Roh membantu dia untuk berdoa. Karena itu juga penting untuk kita bisa menerima baptisan Roh Kudus. Untuk teman-teman yang belum terima, saya berdoa hari ini kalian terima. Tapi jika belum, teruslah meminta. Karena ketika ada hati yang haus dan lapar dan menginginkan karunia itu, maka Tuhan tidak akan menahan untuk Tuhan tidak berikan. Karena itu, jangan bosan berdoa, teman-teman. Tetaplah berdoa. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, tetaplah berdoa. Karena doa adalah suatu hal yang penting supaya kita bisa terus terkonek dengan Tuhan dan kita tidak salah arah. Saya rindu untuk mendoakan kita semua malam hari ini. Bahkan teman-teman juga yang mau rindu mendapatkan sebuah baptisan roh. Mungkin ini adalah waktu yang singkat. Tapi ketika ada hati yang haus dan hati yang lapar, hati yang menginginkan rindu untuk mendapatkan itu, maka tidak ada sesuatu yang mustahil untuk kamu bisa berikan. Dan pakailah bahasa roh itu untuk kamu berdoa di dalam rohmu. Untuk berdoa untuk negeri, bangsa, orang-orang, dan hal-hal yang kamu tidak bisa bayangkan dan kamu tidak bisa ucapkan dalam kata. Saya rindu untuk mendoakan kita semua. Kita sudah dalam doa, kita doa. Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa bagi orang-orang yang menonton dan mendengarkan pesanmu malam hari ini. Aku berdoa Tuhan, biarlah berikan mereka hati yang tetap berdoa di dalam setiap kehidupan mereka, senantiasa dalam setiap musim kehidupan mereka. Ajarkan mereka untuk tetap setia dalam berdoa Tuhan. Tuhan, aku juga berdoa Tuhan malam hari ini bagi orang-orang yang rindu dan haus dan lapar untuk mendapatkan sebuah karunia baptisan roh supaya mereka bisa gunakan dalam doa mereka. Biarlah Engkau Tuhan berikan itu. Teman-teman, ada satu
perkataan, ada satu doa juga yang harus kita minta supaya kita mendapatkan baptisan roh itu. Teman-teman bisa ikuti doa saya ketika saya berkata dalam nama Yesus Kristus, maka biarlah Roh Kudus yang mengurapi, Roh Kudus akan turun dalam hidupmu dan akan memberikan sebuah perkataan-perkataan yang tidak kamu bisa pahami. Itulah baptisan yang hari ini Tuhan engkau akan terima di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, aku berdoa Tuhan, ikuti doa saya teman-teman. Tuhan Yesus, aku haus, aku lapar, aku inginkan baptisan Roh Kudus terjadi dalam hidupku. Tuhan Yesus, baptiskan aku dengan Roh Kudus-Mu, dengan tanda berbahasa roh. Di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, ketika engkau mendapatkan baptisan roh itu, ketika bibirmu bergetar, jangan hentikan itu, tetaplah terus. Bahkan ketika saya sudah selesai berdoa, tetaplah terus. Bahkan sambung di dalam ruang doamu, di saat doa pribadimu. Di dalam nama Yesus Kristus, terimalah baptisan Roh Kudus itu. Di dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus, engkau Tuhan yang akan mengurapi hidup mereka, berikan mereka keteguhan hati, berikan mereka selalu sukacita di dalam berdoa. Terima kasih Tuhan, kau mendengarkan doa setiap kita semua. Kau Tuhan yang akan menjawab itu menurut kehendak dan rancangan dan waktumu yang terbaik. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.